Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Tari. Dan sekarang kita belajar mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Sebelumnya persiapkan 1. Baca bismillah. 2. Siapkan buku dan alat tulisnya. 3. Fokus. Sudah siap anak-anakku semuanya? Kita simak videonya ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat ya nak ya. Kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan belajar materi terakhir di tema 3, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa sih itu persen? Nah, persen adalah pecahan per 100. Kita bisa tulisnya seperti ini, per 100. Nah, simbol dari persen sendiri, simbolnya seperti ini. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi persen? Contohnya, Ustazah mempunyai pecahan 2/5. Karena persen artinya per 100, berarti 5 ini harus dirubah menjadi 100. 5 kali berapa ya biar jadi 100? Kali 20. Karena 5 kali 20, maka yang atas pembilang juga dikali 20. 2 kali 20, 40. Jadi 40 per 100 artinya 40%. Seperti itu. Contoh kedua, 1/4. Dirubah menjadi persen supaya jadi per 100, berarti 4 kita kali dengan bilangan 25. Karena 4 dikali 25, maka yang atas pembilangnya yaitu 1 juga dikali dengan 25. 1 kali 25, ketemulah 25. Jadi 25 per 100 atau 25%. Biar memudahkan kalian di sini bilangan-bilangan yang menghasilkan 100 ini harus hafal ya nak ya. Pasangan bilangan yang menghasilkan 100 itu 10 dikali 10 ya. Kemudian 5 kali 20 dan sebaliknya ya. 4 kali 25. 2 kali 50. Ini harus hafal. Ini untuk memudahkan kalian merubah menjadi persen. Ini harus dihafalkan. Kemudian bagaimana mengubah persen menjadi pecahan biasa? Caranya mudah sekali. Contoh, 20%. Kalian jadikan pecahan 20 per 100. Nah, kemudian sederhanakan. Sama-sama dibagi dengan bilangan 20. 20 dibagi 21, 100 dibagi 25, jadi 1/5. Contoh kedua 80%, berarti 80 per 100. Sederhanakan, sama-sama dibagi 20. 80 dibagi 24, 100 dibagi 25, jadi 4/5. Selanjutnya, kita belajar operasi hitung berbagai bentuk pecahan. Ya, setelah kita bisa merubah menjadi persen, kita akan belajar dengan operasi hitung ketiga pecahan tersebut. Bisa campuran, desimal, ataupun persen. Nah, pada pecahan campuran, jika kita menemui soal penjumlahan atau pengurangan pecahan yang bentuknya campuran, caranya seperti ini ya. 2 1/4 tambah 1 2/4. Yang kita operasikan dulu, kita tambahkan dulu adalah bilangan bulatnya. 2 tambah 1, 3. Kemudian pecahan biasanya kita operasikan, kita tambahkan 1/4 tambah 2/4. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal tambahkan 1 tambah 2, 3. Jadi hasilnya 3/4. Kalau penyebutnya masih belum sama, disamakan terlebih dahulu. Contoh kedua, 5/9 kurangi 3, 2/9. 5 kurangi 3 dulu, bilangan bulat kurangi bilangan bulat, ketemu 2. Kemudian 5/9 kurangi 2/9, ketemu 3/9. Ini pada pecahan campuran. Bagaimana untuk pecahan desimal?
Jika ada bilangan desimal dijumlahkan dengan bilangan desimal 0,6 tambah 0,2. Kita gunakan penjumlahan susun. Ya, hati-hati, koma harus lurus. Ya, nggak boleh menceng-menceng, lurus seperti yang contoh Ustadzah ini. Kemudian kita jumlahkan dari belakang. 6 tambah 2 8, 0 tambah 0 0. Hasilnya 0,8. Begitu juga dengan pengurangan. 5,2 kurangi 3,1. Kita gunakan susun. 5,2 kurangi 3,1, komanya luruskan. Kita kurangi dari belakang. 2 kurangi 1 1, 5 kurangi 3 2. Hasilnya 2,1. Ya, ini materi yang terakhir, mengurutkan pecahan yang terdiri atas berbagai bentuk pecahan. Ada persen, ada pecahan biasa, ada pecahan desimal. Bisa juga pecahan campuran ya. Di sini Ustadzah contohkan ada soal 25%, 1/2 dan 0,45. Diminta urutkan dari yang terkecil, maka langkahnya rubah semua pecahan ini biar lebih mudah, dirubah menjadi pecahan biasa saja semuanya. Ya, 25% berarti kan 25/100. Ini 1/2. Nah, 0,45 berarti pecahan biasanya 45/100. Nah, ini sudah ada dua pecahan yang per 100. Tinggal 1/2-nya kita rubah jadi per 100 juga biar lebih mudah membandingkannya. Ya, 1/2 dirubah jadi per 100. 2 kali berapa? Biar jadi 100. Kali 50. Atas juga dikali 50. 1 kali 50, 50. Nah, berarti 1/2 dirubah jadi 50/100. Ini sudah ketemu, ini 25/100. Yang di sini 50/100. Yang ini 45/100. Setelah kita samakan seperti ini, kita tinggal mengurutkan sesuai yang diminta oleh soal. Kalau mintanya dari yang terkecil, berarti kita lihat mana yang paling kecil. Paling kecil ini 25/100, berarti 25%. Kemudian 45/100, 0,45. Baru yang 50/100, itu 1/2. Ya, seperti ini caranya. Kalau diminta dari yang terbesar, berarti kita ambil dari 1/2 dulu. Kemudian 0,45, baru terakhir 25%. Ya, cukup. Sekian materi matematika kali ini. Selamat belajar dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.